Umut sang lele, kepekaan yang hakiki. Pada kolam yang gelap dan keruh, ikan lele masih dapat berenang dengan bebas, mendapat cukup makanan, dan bisa selamat dari pemangsa. Ia tidak semata-mata mengandalkan matanya untuk melihat, tetapi lebih mengandalkan getaran tanda-tanda yang dirasakan sumutnya yang sangat peka. Demikianlah harusnya sang penguasa bersikap dan bertindak. Suka tidak suka, terima tidak terima, kita semua saling terhubung satu sama lain. Satu kejadian pasti mempengaruhi dan mengakibatkan kejadian lain. Kejadian ini bisa jadi suatu hal yang biasa atau sangat sepele, sehingga dengan mudahnya kita abaikan. Tetapi terkadang hal remeh dan sepele ini yang dapat menjadi bencana besar. Karena itulah sang penguasa harus orang yang mampu menerjemahkan berbagai pertanda di sekitarnya. Menggunakan mata elang, penguasa dapat memperoleh pengetahuan atas situasi yang ada. Tapi mengandalkan penglihatan saja tidaklah cukup. Kita harus mampu menggunakan insting kepekaan untuk meramalkan berbagai hal yang akan terjadi di dunia ini. Dari mulai pertanda-pertanda kecil yang dihadapi diri kita sendiri atau pertanda-pertanda yang dihadapi pasukan kita. Karena semua akibat pastilah ada penyebabnya. Terdapat dua jenis mata. Mata pertama hanya memandang segalanya. Mata kedua menyelami segalanya untuk membaca sifat hakikinya. Jika kita menggunakan mata pertama, apapun yang kita lihat, hendaknya kita tetap tenang dan tidak tegang, agar mampu mengamati sebanyak mungkin peristiwa. Kemudian, jika kita menggunakan mata kedua, hendaknya kita kuat stamina, agar mampu menyelami situasi dengan jelas dan menyeluruh. Perjalanan 1000 km dimulai dengan satu langkah. Daripada sibuk memaki kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin sambil berjalan selangkah demi selangkah tanpa henti hingga saat matahari terbit. Kita baru sadar bahwa kita telah sampai pada tujuan. Tugas intrapreneur 21. Jadilah pemimpin yang peka terhadap semua obrolan pasukan kita. Peka terhadap cara berpikir pasukan kita, peka terhadap semua kegiatan yang dilakukan pasukan kita, peka terhadap semua pekerjaan yang dikerjakan pasukan kita, peka terhadap semua dampak positif maupun dampak negatif dari pekerjaan, hasil, dan perilaku mereka. Tugas intrapreneur 22, selain peka terhadap pasukan internal, kita juga harus peka terhadap semua konsumen kita, semua mitra kerja kita, peka terhadap isi obrolannya dengan mereka, peka terhadap deal kerjasama yang dilakukan serta prakteknya, peka terhadap semua hal remeh yang dilakukan. Karena dari kepekaan ini, bibit kerusakan dan kehancuran dapat kita antisipasi sejak dini. Bibit peluang pun dapat kita gali dan kita manfaatkan.